Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala sahru ramadhan allazi unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasul ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, siswa-siswi SMP perjuangan yang berbahagia, dalam kesempatan hari ini kita berjumpa kembali setelah berapa lama, hampir 2 bulan kita tidak melaksanakan pendidikan formal. Maka pada hari ini kita SMP Perjuangan melaksanakan pesantren kilat. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu Al-Quran dan manfaat membacanya serta mempelajarinya. Teman-teman sekalian, Bapak berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak ada satupun yang kurang di antara teman-teman. Semuanya sehat, tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita dari COVID-19 ini, dan kita berjumpa kembali setelah masa lockdown selesai. Kita hanya berharap, kita serahkan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, khususnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya. Teman-teman sekalian, siswa SMP Perjuangan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas masalah keutamaan membaca Al-Quran dan juga mempelajarinya. Kita sama-sama tahu Al-Quran pertama kali turun Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan lewat malaikat Jibril. Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran adalah sumber hukum dalam Islam. Dalam 30 juz itu Al-Quran menerangkan segala macam-macam hukum. Hukum perdata, hukum pidana, baik mengatur kehidupan manusia secara pribadi maupun kehidupan manusia secara umum, maupun mengatur kehidupan manusia antara beragama, antar suku dan antar bangsa lainnya. Al-Quran merupakan sumber hukum bagi umat Islam. Maka oleh karena itu kita tidak ragu lagi dan tidak perlu ragu. Al-Quran adalah merupakan sumber kehidupan kita. Apabila kita berpegang teguh pada 2 hukum Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, lan tadillu abada, maka tidak akan tersesat kita dalam kehidupan ini. Teman-teman sekalian, jadi ada 10 macam keutamaan membaca Al-Quran atau mempelajarinya. Apa sajakah itu? Keutamaan yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran akan diberi Allah Subhanahu wa taala pahala dan kebaikan. Satu huruf mendapat 10 kebaikan.
Sementara Al-Quran yang kita baca bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan huruf yang kita baca. Alif Lam Mim. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Dalam Alif Lam Mim ada 3 huruf. Kali 10 kebaikan, maka menjadi 30 kebaikan. Itu pun di hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan ini, maka itu akan dikalikan lagi 700 kali. Subhanallah. Betapa mudahnya bagi kita untuk mencari pahala dan mencari kebaikan hanya dengan membaca Al-Quran. Keutamaannya ini yang kedua, yaitu meninggikan derajat pembacanya. Orang yang suka membaca Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah membaca Al-Quran hari ini? Sudah berapa ayat yang kita baca Al-Quran hari ini? Berapa kali bisa kita hatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini? Apalagi kita stay home di rumah. Alangkah baiknya kita cukupkan waktu buat kita untuk membaca Al-Quran. Setiap habis sholat fardu, setelah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan terakhir setelah sholat isya. Karena mungkin habis sholat maghrib kita tidak mungkin baca Al-Quran, karena kita sama-sama berbuka bersama dalam rangka puasa ini. Maka cukup 3 waktu itu saja. Setelah habis sholat subuh, setelah habis sholat zuhur, dan setelah sholat asar. Kemudian dilanjutkan dan tadarus bersama keluarga kita setelah habis sholat isya atau sholat tarawih. Teman-teman sekalian, jadi sangat mudah buat kita kalau seandainya kita ingin membaca Al-Quran, kita berikan porsi yang cukup untuk kita. Sekarang timbul pertanyaan, Pak, saya baca Al-Quran yang masih kurang, Pak, masih terbata-bata. Ingat, orang yang lancar membaca Al-Qurannya sesuai dengan tajwid dan makhraj hurufnya, maka dia akan ditempatkan di surga Allah dengan para malaikat dan para orang soleh. Dan orang yang tidak lancar atau terbata-bata, maka dia mendapat 2 pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala mempelajarinya. Karena orang yang masih terbata-bata dianggap orang yang masih belajar Al-Quran, maka kita baca Al-Quran. Tapi ingat, kalau kita masih terbata-bata Al-Qurannya, tolong diperdengarkan kepada teman kita, tolong diperdengarkan kepada saudara kita atau kedua orang tua. Dengarkan bacaan saya, apakah betul apa salah. Karena jangan sampai kamu baca Al-Quran dan tidak ada yang mendengarkannya, maka kamu berada dalam kesalahan terus menerus. Disinilah letaknya kita harus belajar. Dan insya Allah selama perjuangan kita menentukan waktu khusus untuk membaca Al-Quran itu pada hari Sabtu. Dan pada jam-jam pelajaran pada umumnya kita simak, kita perdengarkan bagaimana bacaan kita. Insya Allah sering membaca, maka lidah kita akan fasih, maka bacaan kita akan benar, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat kita baik dunia maupun di akhirat. Keutamaan membaca Al-Quran lainnya adalah yang ketiga, itu menambah iman. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maka dengan dawamnya kita terus-menerus kita membaca Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan maka iman kita akan terus bertambah, terus bertambah. Kita semakin yakin dengan Al-Quran.
maka kita akan semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin yakin dengan apa yang firman Allah Subhanahu wa taala pada rasulnya, pada nabinya. Maka iman kita akan bertambah. Maka kita tidak akan mudah melakukan maksiat. Maka kita tidak akan mudah melakukan dosa. Karena iman kita terpelihara dengan selalu membaca Al-Quran. Keutamaan yang keempat yaitu memberi syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi tameng buat kita. Misalnya kita menjadi orang sendosa, na'udzubillah min dzalik. Ada dosa yang kita buat yang kebetulan belum terampuni Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita akan diazab Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an datang. Ya Allah, tolong selamatkan hamba-Mu ini ya Allah. Dia selalu membaca Al-Qur'an. Dia selalu membacaku. Kata Al-Qur'an tersebut. Dia datang kepada kita memberi syafaat yang akan menghindarkan kita dari siksaan api neraka. Teman-teman sekalian, anak SMP perjuangan yang berbahagia. Adapun keutamaan baca Al-Quran yang kelima yaitu menenteramkan hati. Hati adalah segala hal dalam hidup ini. Manusia yang hatinya tenang, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak terbujuk rayuan kawan temannya untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Hidupnya slow, tidak sombong, tidak angkuh. Ini merupakan gambaran orang yang tenang hatinya. Maka siapa yang sering membaca Al-Quran, maka hatinya akan tenang. Rasa dengkinya akan hilang. Karena hati itu merupakan segumpal darah. Kalau seandainya dia jelek, rusak, maka rusaklah segala peraman perbuatannya. Tapi apabila hati ini bersih, maka baiklah segala amal perbuatannya. Adapun keutamaan yang keenam, yaitu orang yang membaca Al-Quran mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Keselamatan yang kita cari dalam hidup ini. Maka setiap kita bertemu dengan manusia lainnya, teman-teman kita sekalian, kita selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka kita jawab, Waalaikumsalam. Orang selalu mengucapkan Assalamualaikum, dia akan mendapat keberkahan hidupnya. Karena dia dahulu mendoakan orang lain. Maka dengan banyak baca Al-Quran, maka hidup kita akan selamat di dunia. Apa arti selamat di dunia? Kita akan terhindar dari hal-hal yang jelek. Insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang menakutkan kita, yang akan menyengsarakan kita. Dan di akhirat nanti insya Allah kita akan selamat dari api neraka. Orang yang selalu membaca Al-Quran, maka dia salamun fid dunya wa salamun fil akhirah. Maka dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian yang ketujuh, yaitu mencerdaskan. Cerdas merupakan harapan semua manusia. Siapa yang antara kita yang tidak ingin cerdas? Teman-teman pasti ingin cerdas. Otaknya berlian. Satu kali baca pelajaran dia paham. Apa yang disampaikan oleh guru dia mengerti. Itulah orang cerdas. Tetapi lebih cerdas adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tahu hal itu buruk, kenapa kita mendekat? Sudah tahu hal itu tidak baik, kenapa kita ikut? Apalagi remaja-remaja sekarang ini. Diajak oleh temannya misalnya main game bersama, itu seharian penuh, bahkan sampai dari pagi sampai malam. Itu bukan orang yang tidak cerdas. Bahkan waktu sholat pun dia tinggalkan. Maka apabila kamu cerdas, teman-teman cerdas, maka teman tidak akan mau mengikuti ajakan-ajakan yang seperti itu. Main game seharian, tidak ingat sholat, tidak baca Al-Quran, tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya, apalagi di bulan puasa ini.
kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, maka insya Allah orang yang selalu membaca Al-Quran maka dia akan menjadi cerdas dalam hidupnya, baik dalam belajar maupun dalam berpikir. Yang kedelapan, orang yang membaca Al-Quran dia akan memperkuat daya ingatnya. Orang yang biasa membaca Al-Quran otomatis dia akan bisa melakukan dengan cepat. Bagaimana cara menguatkan daya ingat kita? Ya, kita harus sering baca Al-Quran, harus sering menghafal Al-Quran, karena itu akan melatih otak kita untuk bisa mengingat hal-hal yang sangat mudah kita lupakan. Orang yang punya daya ingat kuat, dia akan pintar, dia akan cerdas. Maka apabila kita merasa kurang daya ingat kita, maka baca Al-Quran. Bahkan tatkala umur kita sudah tua, sudah masuk masa pikun, kira-kira umur kita di atas 60 tahun, karena sering kita membaca Al-Quran, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan terhindar dari rasa pikun. Apa itu pikun? Kembalinya manusia ke dalam masa kanak-kanak. Maka orang tua yang sering baca Al-Quran semasa mudanya, insya Allah kepikunan akan terhindar darinya. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran, maka daya ingatnya akan kuat. Teman-teman sekalian, siswa dan siswi SMP Perjuangan yang berbahagia, adapun yang kesembilan, faedah daripada membaca Al-Quran adalah menyembuhkan penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini firman Allah. Al-Quran adalah penyembuh penyakit. Penyakit apa saja? Penyakit jiwa, penyakit fisik. Orang yang dalam hidupnya biasa-biasa saja, tetapi timbul kegelisahan karena rasa stres di dirinya, maka obatnya baca Al-Quran. Ketentraman jiwa, ketentraman hati, itu merupakan penyakit. Banyak kita tidak sadar penyakit ada dalam diri kita. Gelisah, tidak tenang, itu bukan penyakit. Maka dengan banyak baca Al-Quran, kita dawamkan baca Al-Quran, penyakit apapun yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, insya Allah akan hilang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, penyembuh penyakit. Apalagi zaman Covid-19 ini, insya Allah imun badan kita akan tumbuh, akan kuat. Karena Covid-19 ini belum ada obatnya, maka badan kita yang akan mengobati badan kita. Jadi imun kita akan timbul. Dengan sering baca Al-Quran, mendawamkan baca Al-Quran pagi, siang, dan malam, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan apabila kita sudah sakit, misalnya, seringlah baca Al-Quran, dipersering baca Al-Quran, maka penyakit itu akan hilang. Dan yang terakhir, orang yang suka membaca Al-Quran adalah dia akan mengantarkan orang tuanya menuju surga. Inilah yang paling penting. Jadilah siswa-siswi SMP, teman-teman sekalian, kebanggaan kepada orang tua kamu. Karena apabila orang tua kamu, orang tua kalian, teman-teman sekalian, melihat kalian baca Al-Quran, maka akan tenang kehidupannya. Alhamdulillah anak saya rajin baca Al-Quran. Karena dia yakin bacaan yang kau baca tadi akan mengantarkan orang tuanya ke surga. Pernah ada sebuah cerita. Cerita ini menginspirasi kita. Suatu ketika ada orang tua yang mengais-ngais tempat sampah.
Maka bertanyalah seseorang kepada malaikat, "Hai malaikat, saya melihat bapak itu mengais-ngais dekat kuburan. Apa yang dia cari?" Dia adalah mencari pahala-pahala dari orang-orang mukmin yang baca Al-Quran untuknya. Sebaliknya, ada dilihat seorang tua yang tenang, diam, tidak mengais-ngais kuburan tersebut. Ini ada apa lagi, hai malaikat? Malaikat menjawab, dia mempunyai anak yang soleh dan soleha. Setiap hari, setiap saat, anaknya sudah baca Al-Quran, dan pahalanya dikirimkan kepada kedua orang tuanya. Inilah bukti. Kalau seandainya teman-teman sekalian dari sekarang sudah rajin baca Al-Quran, selagi hidup, maka orang tuanya akan bahagia. Dan setelah meninggal nanti, kalau seandainya orang tua kalian, na'udzubillah min zalik, tidak ditempatkan di tempat yang baik, maka dengan seringnya teman-teman sekalian baca Al-Quran, maka Allah, insya Allah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengangkat derajat kedua orang tua kamu. Yang tadi tidak masuk surga, insya Allah akan masuk surga. Jadi inilah harapan besar kedua orang tua teman-teman sekalian. Dengan sering baca Al-Quran, maka kedua orang tua kalian, kedua teman-teman akan dimasukkan oleh Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa memberi manfaat, khususnya buat Bapak sendiri. Dan Bapak berharap semua kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Juga kedua orang tua kalian, jadikanlah diri kamu bangga, atau buatlah kedua orang tuamu bangga dari diri kalian, anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita bisa bertemu setelah selesainya COVID-19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.